Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Mahardika akan menyampaikan tentang sejarah Dzikir Manaqib. Sejarah munculnya Dzikir Manaqib terkait dengan tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Oleh karena itu, timbullah bermacam-macam amalan termasuk amalan dzikir dalam Islam. Seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan-amalan baru, seperti manaqib yang telah menyebar di berbagai penjuru. Dzikir sebagai sebuah cara pendekatan diri kepada Allah memiliki beberapa teknis, sebagaimana terdapat di kalangan para pengamat tarekat maupun pengamat manaqib. Dzikir merupakan latihan yang bernilai ibadah untuk mendapatkan keberkahan sejati dari Allah. Di samping itu juga merupakan cara untuk menyebut maksud mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Sejarah perkembangan manaqib di Indonesia sudah ada sejak para ulama Islam yang dipimpin oleh para sufi yang mengajarkan Islam, dimulai dari ajaran yang berupa amalan-amalan tarekat. Definisi dzikir manaqib. Manaqiban berasal dari kata manaqib yang berarti biografi ditambah dengan akhiratan menjadi manaqiban, sebagai istilah yang berarti kegiatan pembacaan manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain makna tersebut, arti manaqiban menurut bahasa adalah kisah kekeramatan atau keistimewaan sang wali. Secara bahasa, kata manaqib merupakan isim makan dari tahfiz naqoba yang mempunyai arti memimpin, menolong, dan menjelajah. Selain makna tersebut, terdapat dalam kamus bahasa Arab yang mengartikan kata naqoba sebagai menyelidiki, memeriksa dan menggali. Sedangkan dalam Al-Quran, lafaz naqoba disebutkan sebanyak 3 kali dalam berbagai bentuknya, misalnya seperti naqiban yang mengandung arti memimpin. Terdapat dalam ayat yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin Allah. Sementara kata naqoba memiliki makna menjelajah, terdapat dalam ayat Quran yang artinya, dan beberapa banyaknya umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Ketiga makna sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Quran di atas ternyata mempunyai kesesuaian dengan tujuan dasar pelaksanaan dzikir manaqib, yaitu dimaksudkan dalam rangka menggali, menyelidiki, dan meneliti sejarah kehidupan seseorang pemimpin panutan umat untuk diteladani dan berbeda untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, secara umum disebutkan bahwa dzikir manaqib adalah aktivitas dzikir dan istighosah dengan membaca sejumlah kalimat thayyibah. Juga
doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah dan mencari ridhonya melalui perantara tasawuf. Orang-orang suci kekasih Allah. Selain itu, manakib juga dikenal dengan istilah cerita-cerita mengenai kekeramatan para wali yang biasanya dapat didengar atau dibaca dalam sejarah. Adapun beberapa tata cara zikir manakib yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri sebagai berikut. Sebelum membaca zikir manakib, di awal dengan membaca istighosah. Yang kedua, sholat sunnah libiril walidain. 3, membaca istighfar. 4, membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad dan juga para wali dan ulama. 5, melakukan maraqobah 3 kali diawali dengan tawasul. 6, membaca doa. 7, membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. 8, membaca manakib. 9, sholat hajat. 10, melakukan naqobah diawali dengan tawasul. 11, membaca sholawat munajat dan berdoa sendiri. 12, membaca zikir. 13, membaca nazam. 14, sholat witir. 15, membaca kalimat tahlil. Yang 16 yaitu membaca doa manakib. Demikian pembacaan makalah dari saya Dwi Mahardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.